Putih. Halo brother, kembali lagi sama saya di Gabut Channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan para gadis remaja yang harus menderita di bawah kebrutalan militer Jepang saat penjajahan di Korea, di mana mereka harus melayani nafsu birahi puluhan tentara Jepang tersebut bergantian setiap harinya. Bahkan mereka tak pedulikan wanita yang sedang sakit atau datang bulan, dan mereka akan terus-terusan menggenjotnya. Dan jika mereka melawan, mereka akan dipukuli atau dicambuk, bahkan mereka akan dibunuh layaknya binatang jika tak menurut. Oke, kita mulai saja alur ceritanya. Tapi sebelum memulai, kita intro dulu, bos. 꼭꼭 숨어라 머리카락 보인다. Film yang berlatar belakang pada tahun 1943 di Korea memperlihatkan tokoh utamanya gadis 14 tahun bernama Jungmin yang sedang bermain bersama dua temannya. Di mana saat main bersama, Jungmin melihat jimat yang dibawa temannya, di mana di masa itu anak-anak biasanya membawa jimat sebagai simbol keberuntungan. Jungmin pun mengajak taruhan temannya dengan permen miliknya dan jimat milik temannya tersebut, di mana di masa itu permen gula cukup langka di sana. Singkatnya, Jungmin berhasil memenangkan taruhan dan mendapatkan jimat tersebut dari temannya. Saat hendak pulang, Jungmin pun bertemu dengan ayahnya yang telah pulang bekerja setelah beberapa bulan merantau. Di sini terlihat Jungmin yang digendong ayahnya sambil bernyanyi-nyanyi bersama di tengah asrinya sawah khas pedesaan. Namun saat sampai di rumah, Jungmin dimarahi ibunya karena telah mengambil jimat milik temannya. Karena hal itu, Jungmin pun dihukum ibunya dengan cara dicambuk kakinya berkali-kali sampai berdarah. Ibunya mendidik Jungmin seperti itu karena ia sayang kepada anaknya dan agar tidak mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Keesokan harinya, orang tua Jungmin pun kedatangan beberapa tentara Jepang yang menanyakan keberadaan anaknya. Saat Jungmin pulang dari bermain, ibunya Jungmin pun mengkode agar Jungmin pergi dari sana. Tapi dengan rasa penasarannya, Jungmin malah datang nyamperin tentara tersebut. Dan saat ditanya apakah ia yang bernama Jungmin, ia pun menganggukkan kepalanya. Mereka pun memaksa membawa Jungmin dengan dalih jaminan akan mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak oleh pemerintah Jepang. Sempat terjadi penolakan oleh orang tua Jungmin karena mereka tahu kalau orang-orang yang dibawa tentara Jepang tidak akan pernah kembali pulang. Namun karena mereka diancam akan dibunuh, mereka hanya bisa menangis karena telah kehilangan anak satu-satunya. Jungmin pun dibawa ke suatu tempat dengan banyak anak-anak lainnya menggunakan kereta. Saat di kereta, Jungmin melihat anak di sebelahnya terus-terusan menangis karena ketakutan. Gadis tersebut bernama Yonghae. Jungmin pun berkenalan dan meminjamkan jimatnya dan mereka pun berteman dengan baik. Setelah sampai di tujuan, mereka pun ditanyai umur satu persatu, dan usia paling muda akan dibawa ke suatu tempat. Ternyata Jungmin lah yang paling muda usianya. Jungmin pun langsung dibawa ke dokter untuk memeriksa apakah Jungmin mempunyai penyakit atau tidak. Oi, omae ni byouki ga nai ka? Kega suru yo. Setelah diperiksa, Jungmin pun dimandikan dan didandani, tapi ternyata Jungmin dijadikan persembahan untuk petinggi tentara Jepang yang ada di markas itu. Jungmin pun dipaksa untuk melayani nafsu petinggi tersebut, dan saat Jungmin memberontak, Jungmin pun dipukuli sampai pingsan dan petinggi itu menggenjotnya.
Ternyata kejadian ini bukan hanya dialami oleh Jungmin, tetapi semua gadis-gadis di sana, di mana mereka harus melayani puluhan tentara tersebut setiap harinya. Beberapa hari setelahnya, terlihat para tentara Jepang yang sedang menggali lubang. Tapi tiba-tiba tentara Cina dan pejuang Korea menyerang mereka. Tapi karena mereka menyerang tanpa strategi, para tentara Cina dan pejuang Korea pun harus tumbang di sana. Dan sebagiannya memilih untuk melarikan diri. Beberapa hari kemudian terlihat pertahanan para tentara Jepang yang mulai melemah karena terus didesak oleh tentara Cina dan pejuang Korea. Saat mereka akan kabur, mereka pun membawa semua gadis-gadis tersebut, yang ternyata mereka semua akan dieksekusi mati. Yang lebih parahnya, mereka dibariskan dan akan ditembak satu persatu. Namun saat para tentara itu bersiap untuk menembak, tiba-tiba para aliansi tentara Cina dan Korea pun datang untuk menyerang para tentara Jepang. Perang dan tembak-tembakan pun tak terhindarkan di sana. Beberapa gadis pun harus mati karena tertembak. Tapi Jungmin dan Yonghye berhasil selamat dan melarikan diri. Tapi saat mereka lengah, tiba-tiba ada tentara Jepang yang menyabetkan pedangnya ke kaki Jungmin. Tapi untungnya ada tentara Korea yang menembak tentara Jepang tersebut. Mereka pun selamat dan akan diantarkan pulang ke tempatnya masing-masing. Namun ternyata tentara Jepang tersebut belum mati dan akan menembak Jungmin. Tentara Korea yang mengetahui hal itu pun kembali menembaknya namun terlambat karena Jungmin sudah tertembak di perutnya. Yonghye pun menangis sedih karena satu-satunya teman baiknya harus meninggal karena melindungi dirinya saat itu. Lalu Shin berpindah ke tahun 1991 di suatu tempat persembahan di Korea. Terlihat ada seorang wanita muda yang dapat melihat masa lalu dan bisa melihat arwah seseorang yang sudah tiada. Wanita tersebut bernama Eun Kyung, yang ternyata Eun Kyung ini adalah murid seorang nenek peramal di sana. Beberapa waktu kemudian terlihat Eun Kyung melihat bapak-bapak yang sedang melihat putrinya yang sedang mendoakan ayahnya tersebut yang sudah tiada. Ternyata selain bisa melihat arwah seseorang, Eun Kyung juga bisa berkomunikasi dengannya. 하얀색 윗도리에 옛날 장롱 안쪽 모서리에다가 곧 가셔야 된다고 말씀 좀 빨리 전해 버리기 전에 꼭 보래요. 아버지! Keesokan harinya terlihat nenek peramal dan Eun Kyung berkunjung ke rumah teman masa lalunya. Nenek tersebut ternyata pengrajin jimat seperti yang digunakan oleh Jungmin di masa lalu. Tapi saat Eun Kyung melihat salah satu jimat tersebut, tiba-tiba Eun Kyung pun pingsan. Setelah bangun, Eun Kyung pun bertanya kepada nenek pembuat jimat, "Benda apakah ini, Nek?" Lalu nenek itu menjawab kalau itu adalah jimat keberuntungan. Tapi Eun Kyung pun bercerita kalau ia melihat penyiksaan para gadis-gadis desa oleh tentara jika ia memegang jimat tersebut. Mendengar hal itu, nenek pembuat jimat pun merasa sedih. Dan siapa sebenarnya nenek ini? Keesokan harinya terlihat Eun Kyung dan nenek peramal yang akan memulai ritual seperti biasanya. Namun kali ini nenek pembuat jimat tampak mengikuti ritual tersebut. Saat ritual dimulai, ternyata Eun Kyung telah kesurupan arwah Jungmin. Ternyata kedatangan sang nenek pembuat jimat berhasil mendatangkan arwahnya Jungmin. Ternyata nenek pembuat jimat itu adalah Yonghye yang selamat dari masa penjajahan tersebut karena dilindungi oleh Jungmin. Jungmin pun bersyukur karena teman yang ia selamatkan ternyata masih menyimpan kenangannya bersama Yonghye. 억수로 미안하다 정민아. 내 혼자만 나도 거의사 니를 거다 놔도 내 마음은 차마 못 돌아왔다 정민아. 일이 불러주기만 해도 고맙대. Lalu Shin ditutup dengan memperlihatkan Jungmin yang berjalan pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Ternyata ia sudah ditunggu oleh orang tuanya di rumah yang nampak kebahagiaan di wajah mereka, dan mereka pun berpelukan.
Tapi sayangnya kebahagiaan mereka ini bukanlah di dunia nyata, melainkan di akhirat. Dan film pun tamat. Oke brother, itu dia alur ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian ingin request film, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di next video.